ke 260 juta penduduk Indonesia. Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata yang memukau dan memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pantai, gunung, situs bersejarah, bahkan wisata horor yang menyeramkan. Beberapa tempat wisata di Indonesia ini terkenal dengan hal-hal mistis dan juga terkenal angker. Apakah Anda berani untuk mengunjungi deretan wisata menyeramkan di Indonesia ini? Bangunan bersejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda ini adalah tempat wisata terangker nomor 2 di Asia. Penjara bawah tanahnya menjadi salah satu destinasi wisata horor di Indonesia paling terkenal sebelum akhirnya ditutup pihak pengelola. Tempat ini juga merangkap menjadi penjara di masa penjajahan Jepang. Lawang Sewu memiliki 429 pintu yang menciptakan suasana bangunan terasa sangat horor. Selanjutnya Gunung Merapi. Gunung Merapi menjadi salah satu destinasi wisata favorit dengan ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut. Terletak di Yogyakarta, gunung yang masih aktif ini ternyata menyimpan banyak misteri. Banyak pendaki mengenal puncak gunung itu dengan sebutan Puncak Garuda. Banyaknya korban karena letusan gunung tersebut membuat adanya larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi. Karena di sini diyakini ada suara-suara aneh, seperti suara gamelan atau keramaian pasar pada malam hari. Apalagi kengerian gempa bumi masih dapat kamu rasakan jika berkunjung ke Museum Mbah Marijan. Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan berada di Bali, tepatnya di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini merupakan tempat pemakaman yang kini dijadikan tempat wisata. Kalau biasanya orang yang meninggal dunia dimakamkan di dalam tanah atau dikremasi, Desa Trunyan memiliki tradisi yang berbeda. Di desa ini jenazah akan diposisikan di bawah pohon tarumenyan sebagai prosesi adat. Meski diletakkan di atas tanah, jenazah ini tidak berbau busuk. Proses ini sudah menjadi budaya adat setempat. Warga sekitar meyakini jika bau busuk tersebut diserap oleh pohon tarumenyan. Menjelajahi Tanah Toraja tidak afdol jika tidak mengunjungi pemakaman yang terdapat peti-peti jenazah. Belum lagi upacara adat untuk mengantar jenazah dengan menjadikannya sebagai mayat hidup. Ada 5 jenis pemakaman di Tanah Toraja yang populer dikunjungi wisatawan. Anda bisa mengunjungi kuburan Goa, Tampang Alo Sangala, kuburan Gantung, Tampang Alo, dan kuburan Batu Liang. Saat berkunjung ke kuburan Tanah Toraja, kamu akan melihat patung-patung manusia yang dibuat sebagai simbol orang yang disemayamkan di kuburan tersebut. Patung-patung tersebut disebut Tau-Tau. Nah pemirsa, itulah deretan wisata menyeramkan di Indonesia. Apakah pemirsa pernah mengunjungi salah satu dari destinasi wisata tersebut? Hai pemirsa, kali ini kita akan membahas badai paling ekstrim dan dahsyat di dunia. Salah satu bencana alam yang mengerikan adalah badai. Sebab banyak menimbulkan bencana lanjutan seperti banjir dan tanah longsor hingga memporak-porandakan banyak bangunan dan lainnya. Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang mengalami terjangan badai. Banyak negara di dunia juga yang pernah diterjang badai ekstrim yang mengerikan. Badai Mitch. Badai Mitch adalah badai paling kuat yang pernah tercatat di Samudra Atlantik, juga termasuk dalam badai paling mematikan karena menewaskan hingga 18.000 orang di Amerika Tengah dan Meksiko. Badai ini menyebabkan curah hujan tinggi hingga banjir dan tanah longsor. Kecepatan terpanya 280 km per jam terdeteksi mulai tanggal 22 Oktober 1998 silam. Mitch bergerak cepat dan meluluh lantakan Nicaragua, Honduras, El Salvador, dan Guatemala secara langsung. Diperkirakan sedikitnya 19.325 jiwa melayang dan kerugian ditaksir mencapai 6,2 miliar atau 8,84 miliar dolar Amerika. Selanjutnya badai Katrina. Badai ini menghancurkan beberapa titik di sepanjang pantai Teluk Amerika Serikat. Bencana itu menghantam kepulauan Karibia dan negara bagian Florida pada 23 Agustus hingga 30 Agustus 2005. Kategori badai ini ada pada level 5. Saat pertama kali terbentuk, badai Katrina bergerak menuju New Orleans dengan kecepatan angin 235 km per jam hingga porak-porandakan bangunan dan memakan korban jiwa cukup banyak.
Menurut informasi, akibat badai ini sebanyak 1.836 tewas dan menyebabkan ribuan rumah warga hancur dan terendam dengan nilai kerugian sebesar 125 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.462 triliun rupiah. Ketiga ada badai Galveston. Badai mematikan yang masuk kategori 4 ini menghantam pantai Teluk di Texas, Amerika tahun 1900 silam hingga sebabkan bencana banjir yang menghancurkan rumah dan bangunan serta menewaskan 12.000 orang. 8 September 1900, gelombang badai Galveston lebih dari 15 kaki menenggelamkan kota di bawah air. Angin kencang yang diciptakan pun mencapai 145 mil per jam. Terakhir ada badai Stan. Pada tahun 2005, badai ini merusak hebat pantai Meksiko setelah membawa hujan deras hingga sebabkan longsor beberapa hari dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Badai dengan kecepatan laju sebesar 130 km per jam ini berhasil memporak-porandakan banyak bangunan dengan total kerugian mencapai 3,9 miliar dolar Amerika. Kemajuan teknologi kian hari kian pesat perkembangannya. Hal tersebut membuat hampir semua aspek kehidupan manusia menjadi terbantu. Begitupun dalam dunia transportasi, yang semakin inovatif bukan hanya dilengkapi berbagai fitur canggih, kendaraan masa depan pun dibuat dengan bentuk-bentuk yang unik dan berikut beberapa di antaranya. Salah satu pabrikan Korea beberapa waktu lalu sempat merilis sebuah konsep kendaraan yang akan diproduksinya pada masa yang akan datang. Kendaraan tersebut diberi nama E4U. Diberi awalan nama E karena berasal dari kata egg, yang berarti telur karena bentuknya mirip dengan telur. Dengan mengandalkan tenaga listrik, mobil ini dapat bergerak ke segala arah. Menggunakan baterai 24 volt dengan daya 500 watt, mobil ini terinspirasi dari jalanan perkotaan yang kian sempit dan lahan parkir yang kian minim. Meski terlihat tanpa roda, sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan roda di bagian belakangnya guna menyeimbangkan kendaraan. Dikatakan mobil ini pun bisa berjalan dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Toyota FV2 merupakan teknologi mutakhir yang dikembangkan oleh salah satu pabrik otomotif asal Jepang. Sebagai kendaraan pribadi, Toyota FV2 mampu memahami mood pengemudi saat berkendara. Kendaraan ini memahaminya dengan cara mengakumulasi kumpulan informasi terhadap kemampuan mengemudi dan pengalaman sebelumnya. Dengan begitu, mobil ini akan berperan seperti kopilot. Sensasi unik yang dirasakan saat mengendarai mobil ini, pengendara akan merasakan seperti bermain ski di jalan raya. Sebab mobil ini dikendarai dalam keadaan berdiri dan dikemudikan dengan gerak tubuh pengendara tanpa kemudi setir. Berdimensi lebar 1,6 meter dan panjang 3 meter, ketinggian mobil ini pun bisa disetel sesuai kebutuhan yaitu 0,99 meter untuk mode slim dan tinggi 1,78 meter untuk mode mengemudi dengan berdiri. Hal unik lainnya dari kendaraan ini adalah sebagian bodi kendaraan yang terbuat dari kaca mampu beralih berfungsi sebagai layar LED. The Bee atau kependekan dari Balance Technology merupakan salah satu solusi visioner untuk angkutan individu di daerah perkotaan. The Bee dirancang sebagai kendaraan untuk kapasitas maksimal 2 orang yang merupakan kendaraan listrik otonom berkecepatan hingga 60 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 350 km. Layaknya transportasi online sekarang ini, The Bee bisa dipesan secara online melalui aplikasi di smartphone. Namun bedanya kendaraan ini datang tanpa driver. Kendaraan ini akan berjalan otomatis sesuai dengan rute sang pemesan. Kendaraan ini diproyeksikan menjadi transportasi umum untuk semua kalangan dengan rancangan yang bahkan cocok untuk menyandang difabel. Volkswagen sempat memperkenalkan teknologi mobil self-driving masa depannya yang diberi nama Volkswagen Cedric beberapa tahun lalu. Kata Cedric sendiri merupakan singkatan dari self-driving car. Mobil akan bergerak mengandalkan 5 pemindai laser, 7 kamera, serta beberapa sensor untuk menghidupkan sistem self-driving. Mobil ini akan bekerja berdasarkan perintah suara penumpangnya. Interior Cedric sendiri dapat menampung 4 orang penumpang dengan posisi berhadapan. Penumpang bisa merasakan sensasi seperti di ruang tunggu yang nyaman selama perjalanan. Sering mengalami ban bocor ketika mengendara? Atau sering kerepotan memarkir mobil?
Hal-hal tersebut kemungkinan tidak lagi dirasakan di masa depan ketika Anda menggunakan Renault Volt. Kendaraan unik ini tidak mempunyai roda dan tidak menapak pada permukaan tanah atau aspal, sebab mobil ini menggunakan teknologi magnetic levitation. Uniknya lagi, mobil ini tidak memiliki sisi depan atau belakang, sehingga bisa dikemudikan di segala arah tanpa perlu memutar balik. Rumah menjadi sebuah tempat berteduh sekaligus beristirahat yang paling nyaman bagi semua orang. Rumah pastinya didesain sesempurna dan senyaman mungkin agar dapat menjadi tempat berlindung yang sempurna bagi setiap orang. Namun bagaimana jika ada sebuah hunian yang malah bukannya bikin nyaman tapi bikin kita merinding? Mungkin kalian berpikir tidak akan ada hunian yang ekstrim. Namun nyatanya di dunia ini ada beberapa hunian yang ekstrim dan masih berpenghuni. Waduh, kok bisa ya? Langsung saja, Top Files akan sajikan ke pemirsa semua hunian paling ekstrim dan beresiko di dunia. Yang pertama, kuil gantung Cina. Normalnya sebuah kuil didirikan di tempat yang nyaman, namun sebuah kuil di Cina berbeda dengan yang lainnya. Kuil ini bernama The Hanging Monastery. Berlokasi di atas tebing Gunung Suci Hang di Cina, kuil ini jadi tempat tinggal para biksu Buddha dan merupakan lokasi upacara keagamaan bagi umat Buddha dan Tao. Nah, bagi kalian yang takut ketinggian, selamat, Anda pasti akan gemetaran kalau ke kuil ini, karena kuil ini dibangun di ketinggian 76 meter di atas tanah. Dan pastinya bagi yang menyukai pemandangan, pasti kuil ini terlihat sangat menakjubkan, bukan? Berdiri di tebing gunung dan memiliki arsitektur yang kuno. Menjadi sebuah keajaiban yang indah bagi para penyuka keindahan. Yang kedua, rumah pohon ekstrim di Indonesia. Rumah pohon ekstrim ini berada di wilayah Irian Jaya, Indonesia, dan menjadi rumah pohon dengan desain yang ekstrim di dunia. Diketahui bahwa rumah pohon ekstrim ini dibangun di hutan belantara Irian Jaya. Nah, dikarenakan di hutan belantara tersebut terdapat banyak sekali hewan liar, maka bangunan tersebut dibangun di atas pucuk pohon agar terhindar dari serangan hewan buas. Masalahnya, untuk mencapai rumah ini dibutuhkan nyali yang sangat besar karena harus menaiki sebuah tangga yang tinggi serta terlihat tidak ada pengamanan yang safety. Nah, ketika kita berada di rumah pohon tersebut, dapat dipastikan juga kita akan merasakan hembusan angin kencang. Yang ketiga, rumah mengapung Ukraina. Mungkin pertama kali kalian melihat rumah ini, pasti kalian berpikir kalau rumah ini adalah hasil editan Photoshop ya. Bagaimana tidak? Rumah mengapung ini dirasa tidak masuk akal. Namun nyatanya rumah ini sudah berdiri selama puluhan tahun. Nah, rumah mengapung ini dibangun dengan menghabiskan banyak biaya dan konsentrasi yang tinggi saat pembangunan. Nah, rumah mengapung ini menurut sejarah merupakan sebuah tempat penyimpanan pupuk. Kemudian kalau kita perhatikan, rumah ini juga ekstrim loh. Lihat saja, hanya sebelah sisinya saja yang ditopang. Waduh, itu beneran bisa seimbang nggak ya pemirsa? Yang keempat, biara Meteora Yunani. Hayo, siapa yang berani ke sebuah biara yang berlokasi di Yunani ini? Biara ini dibangun di atas tebing yang curam dan mengerikan. Biara ini bernama Biara Meteora. Alasan mengapa biara ini dibangun di atas tebing dikarenakan demi alasan keamanan. Wah, apanya ya yang aman? Ya, yang jelas bukan keamanan akses menuju biaranya ya. Untuk mencapai biara ini yang jelas dibutuhkan nyali yang besar karena resiko kehilangan nyawa. Dikarenakan tidak ada yang bisa menduga bahaya apa yang akan menerjang di perjalanan. Nah, sepanjang sejarah dari 24 biara yang dibangun di tebing curam, 18 diantaranya telah hancur dan menjadi reruntuhan sebab perubahan kondisi alam yang ada. Pemirsa, itulah tadi beberapa hunian ekstrim dan beresiko di dunia. Nah, kalau pemirsa, adakah yang memiliki keinginan untuk mengunjungi salah satunya? Semoga kalian semua terhibur ya dengan informasi tadi.